Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim, pengamat hukum dan sosial keagamaan Indonesia. Sahabat sekalian, kalau kita lihat kasus AS Panji Gumilang ini memasuki tahap yang sangat penting, yaitu tahapan di mana seusai dipanggil atau diundang untuk melakukan klarifikasi, kemudian Baris Krim Polri melalui Direktur Tindak Pidana Umum, yaitu Bapak Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro, menyatakan seusai diperiksanya kemarin AS Panji Gumilang, kasus ini menurut Direktur Tindak Pidana Umum dinaikkan ke tahap penyidikan. Nah, ini berarti penyidik dalam hal ini yakin betul telah terjadi tindak pidana, terutama kaitannya dengan tindak pidana penistaan agama atau penodaan agama. Baik, untuk lebih jelasnya kita dengarkan bagaimana keterangan Direktur Tindak Pidana Umum Bapak Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro. Silakan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa hari ini kita melaksanakan pemeriksaan klarifikasi dalam rangka penyelidikan terkait laporan yang ada, yaitu adanya laporan penistaan agama yang dilakukan oleh saudara Panji Gumilang. Kami mengundang Panji Gumilang jam 10 dan yang bersangkutan hadir pada jam 13.30 dan mulai diperiksa adalah jam 14.00. Dalam pemeriksaan dilaksanakan secara profesional, penyidik memberikan kesempatan manakala waktunya ibadah, tetap diberikan waktu kesempatan, waktu istirahat makan, kita berikan waktu kesempatan istirahat makan, dan yang bersangkutan kita berikan pertanyaan sebanyak 26 pertanyaan. 26 pertanyaan dijawab oleh yang bersangkutan. Adapun materi pertanyaan mengenai sejarah tentang Al Zaitun, kemudian yayasan tersebut, struktur organisasi, dan kemudian terkait beberapa video yang diunggah menjadi bahan pertanyaan kami. Yang bersangkutan menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar, itu statement up dan memang benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan selesai pemeriksaan sekitar jam 10. Jam 10 malam selesai pemeriksaan, kemudian mengoreksi hasil pemeriksaan yang dia sampaikan. Dan tadi kita lihat jam 11 sudah memberikan kembali untuk kembali ke kediaman yang bersangkutan. Selanjutnya kami sampaikan kepada rekan-rekan, selesai pemeriksaan, penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Perlu kami tambahkan bahwa kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Selanjutnya kami akan melengkapi alat bukti apakah lebih lanjut. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dan semoga ini juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik dan masyarakat. Oke, mungkin itu saja. Sahabat sekalian, kalau kita lihat hasil daripada keterangan Direktur Tindak Pidana Umum
Bapak Juhandani, ya, Brigjen Juhandani, ini seusai pemeriksaan ya dari AS Panji Gumilang, ada beberapa yang dipertanyakan katanya atau yang diajukan oleh penyidik dalam hal ini adalah kaitannya riwayat hidup daripada AS Panji Gumilang. Jadi AS Panji Gumilang tentu tahap penyelidikan tahap ini ditanyakan adalah kaitan riwayat hidup. Bisa kaitannya dengan nama, kemudian alamat, umur, usia, agama, dan tentu juga ini sifatnya adalah riwayat hidup beliau, pendidikan mungkin ya. Kemudian juga kaitannya dengan hal-hal yang seputar CV atau riwayat hidup dari AS Panji Gumilang. Kemudian pertanyaan kedua yaitu kaitannya dengan, ya biasa ditanyakan, apakah saudara AS Panji Gumilang pernah berhadapan dengan masalah hukum. Nah, ini jawabannya, ternyata AS Panji Gumilang pernah berhadapan atau bahkan menjadi terpidana ya selama 10 bulan penjara karena adanya kasus pemalsuan dokumen Yayasan Pesantren Indonesia. Kemudian juga ditanyakan kaitan dengan sejarah berdirinya Az-Zaitun, ya tentu AS Panji Gumilang beserta orang-orang termasuk Imam Supriyadi yang menjadi pendiri, ya mungkin pengurus inti. Ini ditanyakan kapan berdirinya, di mana lokasi dan segala macam. Saya pikir ini hal-hal yang umum. Kemudian tentu struktur ini tentu akan berkaitan dengan posisi AS Panji Gumilang itu sebagai apa, siapa di atasnya, siapa di bawahnya. Mungkin ini kaitan dengan untuk melihat, memotret bagaimana sebenarnya ya kalau kita lihat struktur yang ada di Az-Zaitun, dan masing-masing pasti juga ditanyakan tentang kewenangan-kewenangan di masing-masingnya, termasuk tentu sejauh mana kewenangan dari AS Panji Gumilang dalam pengelolaan manajemen pendidikan di pesantren Az-Zaitun. Nah, tentu juga terakhir yang menurut hemat saya akan ditanyakan tentang mulai mengarah kepada titik perkara, yaitu klarifikasi atau memverifikasi atau menanyakan terkait dengan video. Nah, video-video ini tentu muncul dari pelapor yang mengajukan bahwa apakah misalnya video tentang sebut saja kaitan dengan kalamullah, apakah Anda pernah menyatakan ini, apakah video ini benar milik Anda, ucapan Anda, dan tentu ini adalah pertanyaan-pertanyaan kaitannya juga untuk memverifikasi apakah memang itu statementnya AS Panji Gumilang, apakah video itu resmi juga dikeluarkan oleh Az-Zaitun ya. Nah, saya melihat memang pertanyaan-pertanyaan video ini, kalau menurut gambaran dari pelapor, ada sekitar 10 alat elektronik, bukti elektronik yang diajukan untuk memperkuat laporan dari Forum Advokat Pembela Pancasila ini, Dr. Ihsan Tanjung. Tentu yang menarik itu kita lihat adalah video-video itu sebenarnya ada yang utuh, yaitu yang diupload oleh Az-Zaitun Official secara resmi, dan terus secara regular mereka upload. Kemudian juga ada Az-Zaitun Movie. Nah, dua ini saya lihat adalah kanal ya, YouTube resmi daripada Az-Zaitun. Nah, di setiap Jumat, di setiap kesempatan ya, baik itu hari besar Islam, Jumatan atau event-event 1 Muharram, AS Panji Gumilang selalu memberikan speech atau ceramah atau tausiah, termasuk juga ketika adanya misalnya wisuda ketika berlangsung beberapa bulan lalu kita lihat. Jadi ada tradisi daripada AS Panji Gumilang ini adalah selesai Jumat, khotibnya tersendiri, setelah zikir sebentar, lalu dia tausiah. Nah, disinilah yang rutinitas disampaikan oleh AS Panji Gumilang. Semuanya itu adalah bisa diakses, bisa dilihat, materi-materi yang dilaporkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila ini dapat dilihat dari YouTube resmi mereka.
Nah, ditambah tentu adalah materi video-video lainnya. Nah, ini beberapa hal yang menurut saya yang yang dipertanyakan, dan tentu juga kita yakin pasca proses penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan ini, maka tentu nanti AS Panji Gumilang akan dipanggil lagi, ya, dipanggil di dalam proses penyidikan ini, maka tim penyidik akan lebih mengejar alat-alat bukti, ya, alat bukti yang mendukung daripada dugaan tindak pidana ini. Nah, sahabat sekalian, beberapa alat bukti nanti tentu sesuai dengan pasal 183, 184 KUHP tentu diatur nanti bagaimana proses dan apa saja yang menjadi alat bukti. Sahabat sekalian, alat bukti yang sah, tentu ini pedoman penyidik nanti adalah berdasarkan pasal 184 KUHP ini adalah yaitu keterangan saksi. Jadi berdasarkan keterangan daripada Direktur Tindak Pidana Umum bahwa saksi, ya, yang sudah diperiksa itu adalah sebanyak 4 orang, yang kedua saksi ahli 5 orang, dan tentu 1 pelapor, dan tentu masuk lagi adalah saksi terlapor. Jadi kalau kita lihat sahabat sekalian, ya, oleh pelapor dalam hal ini Forum Advokat Pembela Pancasila itu menyampaikan dugaan itu adalah telah melanggar pasal 156A. Nah, apa isinya? Yaitu, ya, perbuatan yang mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap suatu agama. Jadi ini nanti akan dilihat apakah AS Panji Gumilang dalam hal ini adalah mengeluarkan pendapat atau perasaannya, perbuatannya itu yang bersifat permusuhan terhadap suatu agama. Tentu ini nanti akan dilihat oleh penyidik apakah ini terbukti dilakukan oleh Panji Gumilang. Kemudian tentu juga penyalahgunaan terhadap agama yang dianut di Indonesia atau mengeluarkan perasaan, perkataan yang penyalahgunaan terhadap suatu agama. Nah, ini juga akan dilihat. Ya, kemudian di pasal 156A ini juga komponennya, kaitannya apakah ini juga sudah termasuk kepada penodaan agama. Yang berikutnya adalah, ya, perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga. Tentu saya lihat, ya, 1, 2, 3 tadi di 156A ini adalah bisa dikaitkan atau bisa menyangkut atau disangkakan kepada AS Panji Gumilang. Nah, tentu di dalam proses ini nanti penyidik atau bahkan di dalam proses peradilan, ya, unsur-unsur yang akan dilihat itu nanti adalah barang siapa, ya, tentu dalam hal ini adalah tindakan yang nyata oleh person daripada AS Panji Gumilang. Tentu yang unsur kedua akan diuji, dilihat apakah itu dengan sengaja atau tidak. Ini tentu kita lihat sudah dengan sengaja beliau melakukan itu, ya, diupload, dilakukan berulang-ulang, dan bahkan diajarkan kepada santri-santrinya. Yang ketiga tentu juga dilakukan di mana? Di muka umum. Di muka umum, di halayak ramai, baik itu di dalam proses khutbah Jumat, dalam proses misalnya Idul Fitri dan Idul Adha atau 1 Muharram, dan ditambah lagi diupload di kanal YouTube Zaitun Official. Kemudian nanti unsur keempat itu baru substansinya itu adalah bentuk perbuatannya itu akan dilihat lagi nanti apakah itu menimbulkan permusuhan, penodaan terhadap agama atau penistaan. Nah, inilah barangkali nanti yang akan menjadi hal-hal penting yang dilihat atau diperhatikan oleh penyidik maupun oleh penuntut umum, JPU, dan tentu juga sampai kepada proses peradilan di pengadilan negeri. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh penyidik nantinya? Nah, ini sebenarnya ini
proses yang cukup panjang, ya, dimulai dengan ya dari mencari dan mengumpulkan alat bukti, kemudian juga tentu ada penindakan. Kalau memang misalnya dalam proses penindakan ini harus menyatakan bahwa yang tadinya status A.S. Panji Gumilang sebagai saksi, sekarang ini misalnya dinaikkan menjadi tersangka misalnya. Kemudian kalau memang harus ditahan, ya ini nanti ada proses apakah penyidik melihat ini urgen, ini hak subjektif daripada penyidik. Kalau memang harus ditahan, ya mereka tahan. Kalau ada barang bukti atau ada hal-hal yang dianggap perlu disita, maka dilakukan penyitaan. Begitu juga misalnya pemeriksaan, pemberkasan, kemudian juga akhirnya nanti penyerahan perkara ya ke kejaksaan, dan tentu juga nanti masuk kepada tahap ya, termasuk penyerahan alat buktinya, termasuk juga menyerahkan tersangkanya ya, dan tentu nanti memasuki wilayah atau proses penuntutan. Nah, inilah proses-proses panjang, masih panjang, dan saya yakin dalam waktu dekat ini A.S. Panji Gumilang tentu akan dipanggil kembali untuk dimintai keterangannya, sehingga nanti dari proses pemanggilan itu, pemeriksaannya itu tentu berbeda dengan yang kemarin ketika proses penyelidikan. Tentu nanti akan mulai masuk kepada substansi. Nah, proses-proses atau materi-materi itu saya melihat dan memperkirakan tentu mendalami materi perkara itu sendiri. Nah, kalau soal penistaan agama tentu kaitannya dengan siapa yang dilakukan oleh pihak yang diduga melakukan penistaan agama itu. Nanti lokusnya di mana, kapan, dan tentu baru dilihat nanti di mana dilakukan atau alat buktinya apa. Ini dilihat. Nah, misalnya nanti kita lihat bagaimana yang menjadi ribut itu adalah kaitannya dengan statement A.S. Panji Gumilang terkait dengan terkait dengan penafsiran dia atau pemahamannya mengenai Al-Quran adalah perkataan Rasulullah, bukan kalamullah. Ini satu sisi yang tentu A.S. Panji Gumilang dan pengacaranya harus memberi penjelasan ya, dan mempersiapkannya agar nanti ketika diproses pemeriksaan saksi di dalam proses di pengadilan itu semakin terang benderang. Nah, di tahap inilah nanti sebenarnya yang sangat krusial bagi A.S. Panji Gumilang, apakah dia bisa menjelaskan atau meyakinkan penyidik ya. Jadi sebelum ke pengadilan tentu penyidik juga akan melihat apakah form dia penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan atau memang masih kurang alat bukti. Nah, ini tentu kerja keras penyidik. Tapi saya lihat berdasarkan pengalaman kita, misalnya kasus Ahok dahulu, ini dengan pola-pola ini saya pikir tidak ada kesulitan daripada penyidik untuk menaikkannya kepada tahap berikutnya atau melimpahkannya ke kejaksaan. Yang pertama tadi adalah penafsiran Al-Quran bukan kalam Allah. Ini satu yang harus menjadi masalah yang harus dijawab atau dijelaskan di dalam proses peradilan nanti. Yang kedua adalah kaitan la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini juga A.S. Panji Gumilang melebarkan tafsir ya, tafsir daripada Alkitab di sini. Jadi dia menafsirkan bahwa Alkitab yang ada di dalam la raiba fihi la raiba fihi zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi zalikal kitab Alkitab dia maksud di sini adalah ya, dia perluas maknanya kitab-kitab ya, termasuk Injil, Zabur,
Taurat misalnya, seperti itu. Nah, ini juga bagian daripada yang menurut saya akan menjadi harus dijelaskan oleh A.S. Panji Gumilang, termasuk misalnya nanti bagaimana dia melakukan penafsiran ya yang bebas dan cenderung dalam tanda kutip serampangan, ya pokoknya asalkan ada nyantel kata-katanya, misalnya minal muslimina wal muslimat wal qanitina wal qanitat dan lain-lainnya. Ini kalimat-kalimat seperti ini tentu nanti akan diuji ya, apakah penafsiran seperti ini menjadi atau dapat dijelaskan secara baik dan meyakinkan, baik itu di tahap proses penyidikan maupun dalam tahap nanti proses peradilan ya. Kemudian kita lihat juga A.S. Panji Gumilang ini mencoba ya bagaimana mengaitkan tentang toleransi beragama, yaitu ya misalnya bagaimana seorang non muslim berada hadir di dalam di dalam salat Idul Fitri misalnya. Nah, ini tentu adalah bagian-bagian yang menurut saya tugas berat daripada A.S. Panji Gumilang. Nah, kemudian tentu juga keyakinan terhadap kitab-kitab ini juga harus menjadi hal-hal yang memang dianggap penyesatan. Nah, kenapa? Karena memang begitu Al-Qur'an turun, maka posisi kitab-kitab lain itu adalah ya dia tidak lagi berlaku bagi umat yang datang kemudian, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena Al-Quran itu sendiri adalah penyempurna dan khotamun nabiyyin. Itu satu. Yang kedua juga posisi nabi-nabi dahulu itu adalah dengan adanya Nabi Muhammad, maka posisi nubuah mereka itu berakhir, dan juga tentu wilayah ketika nabi-nabi waktu itu adalah wilayahnya adalah wilayah yang tergantung pada lokasi-lokasi zaman-zamannya saja. Sedangkan Al-Quran adalah fikul makan wa fikul zaman, semuanya sampai akhir zaman. Jadi ini adalah tentu bagian daripada yang menurut saya menjadi masalah yang harus menjadi perhatian daripada pihak-pihak yang berproses dalam pengadilan. Kalau kita lihat dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya ya, apa yang dilakukan daripada A.S. Panji Gumilang ini tentu adalah sesuatu yang dianggap ya menistakan, dianggap adalah penodaan, karena memang A.S. Panji Gumilang melakukan itu secara terang-terangan dan bahkan juga sangat melukai perasaan ya umat Islam. Tentu ada juga yang enggak merasa terlukai, karena mungkin adalah bagian yang satu paham dengan A.S. Panji Gumilang. Nah, ini adalah nanti menjadi menjadian perhatian daripada penyidik, misalnya apakah memang ya bagian yang kita anggap melukai itu, misalnya soal bagaimana merujuk nyanyian-nyanyian Yahudi misalnya ya, simbol-simbol Yahudi dibawa kepada institusi atau praktek-praktek yang ada di dalam masyarakat muslim, terutama di wilayah pesantren. Ini sesuatu yang sebenarnya enggak lazim dan sesuatu yang dianggap tidak lumrah dilakukan. Nah, kebebasan atau toleransi yang digembor-gemborkan A.S. Panji Gumilang tentu adalah menurut daripada pengamatan dan pencermatan kita, ini adalah sesuatu yang sampai kepada tahap mencampur adukkan ajaran antar agama. Nah, ini yang menurut saya A.S. Panji Gumilang sangat tidak wise dalam hal ini. Bahkan tentu pencampuran ini dianggap adalah sebagai juga bentuk penistaan agama. Nah, sahabat sekalian, apapun itu kita bersyukur
bahwa proses ini sudah sampai ke pengadilan, biarkanlah pengadilan yang memutuskan, biarkanlah pihak-pihak itu membuktikan mana sebenarnya yang benar, dan akhirnya nanti kita tunggu putusan pengadilan. Jika di pengadilan tingkat pertama misalnya ada pihak yang dinyatakan bersalah dan menjadi terhukum atau terpidana, maka kita hormati itu. Tetapi kalau memang ternyata pengadilan mengatakan bebas, tidak terbukti, juga kita harus hormati itu. Karena proses peradilan ini adalah cara yang paling beradab dalam menyelesaikan konflik, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Kita berharap semuanya mempercayakan ini kepada proses hukum yang berlaku. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.